Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid dharain amin ya rabbal alamin. Babun nahyi andur bin nisa'i. Adapun ini yaitu bab yang menjelaskan tentang larangan andur bin nisa'i dari memukul perempuan. An Abdillah bin Zam'ah, diceritakan dari Abdillah bin Zam'ah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda ia Nabi, la yajlitu ahadukum, jangan mencambuk ahadukum oleh salah satu dari kamu semua imro'atahu akan istrinya ahadukum. Jaldal abdi, seperti mencambuk seorang hamba. Tsumma yujami'uha, kemudian mengumpuli ia ahadukum akannya imro'atahu fi akhiril yaumi, pada akhirnya malam. Rawa, bercerita akannya hadis al-Bukhariyu oleh Imam Bukhari. Hadis ini ya, tadi menjelaskan tentang larangan memukul istri. Rasulullah bersabda di sini bahwa jangan memukul, jangan menjilit. Menjilit itu ya mencambuk tadi. Jangan mencambuk istrimu seperti mencambuk seorang hamba. Padahal nanti malam itu ya kumpul lagi, menjimak lagi. Ya, itu maksudnya seperti itu. Wa fi riwayatin, dan disebutkan di dalam satu riwayat, qala, bersabda ya Nabi, bima yadribu ahadukum, bima yadribu, dengan sebab apakah yadribu memukul ahadukum oleh salah satu dari kamu semua imro'atahu akan imro'atahu akan istrinya ahadukum. Dorbal abdi, seperti memukul seorang hamba. Tsumma la'allahu, kemudian kemungkinannya ahadukum yu'anikuha, yaitu memeluk ia ahadukum akannya imro'atahu. Maksudnya ya ora oleh bojone itu diantem ka oleh, jangan memukul istri. Sopo ngerti engko bar ngono engko bengi awakmu butuh, maksudnya. Akhraja, mengeluarkan akannya hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dan disebutkan di dalam sebuah riwayat di Abdur Razzaq, bagi Abdur Razzaq fil Musannafi, di dalam kitab Al-Musannaf. Qala, bersabda ia Nabi, ama yastahi, apakah tidak malu ahadukum oleh salah satu dari kamu semua ayat riba, akan bahwa memukul ia ahadukum imro'atahu akan istrinya ahadukum, kama yadribu, seperti olehnya memukul ia ahadukum al-abda akan seorang hamba. Yadribuha, memukul ia ahadukum akannya imro'ah awalan nahari, pada awalnya siang. Tsumma yudoji'uha, kemudian meniduri ia rojul akannya imro'ah akhirahu, pada akhirnya nahar. Ama yastahi, apakah tidak malu ia ahadukum. Jadi yo intinya pokoknya ojo ngantem bojomu. Iya kanggo wong lanang-lanang kan. Jadi jangan memukul istrimu, karena sekarang kamu
memukul, nanti kalau butuh ya kamu hubungi lagi. Apa awakmu gak izin? Nek awakmu duwe izin ya kudune gak kaya ngono iku. Tapi jarine wong-wong saiki ning apa ning video-video ning WA ngono iku. Iku ana wong wedok iku lagi ngarit. Wong wedok ngarit go sepeda motor ditakoki. Kayak ngopo, Mbak? Ngarit. Lho kok ayu-ayu kok ngarit? Alah wong lanang saiki ora ana sing golek wong ayu, kepingine golek sing gelem ngarit. Mulane mbak-mbak nek ora iso ngarit ora payu saiki. Emansipasi wanita, sing lanang kerja, sing wedok kerja. Ya. Jadi dari ini kaya ngono. Makanya laki-laki jangan sampai memukul istri, apalagi orang Indonesia. Ya wong Indonesia itu wong lanang Indonesia itu wong lanang paling enak. Apapun itu dibantu oleh istrinya. Aslinya yang tugas nyusui anak itu kan suami, yang cari nafkah ya suami ya. Terus kalau kaya itu ya harusnya pantasnya orang kaya itu gimana? Misalnya kok butuh pembantu ya dicarikan pembantu. Makannya juga harus distandarkan. Kalau penghasilannya sedikit ya mangane sambel karo iwak asin, paling karo kulupan. Nek rodok meningkat sithik ya ora iwak asin, iwak sing enak, iwak lele apa iwak laut. Engko nek tambah sugih ya mangane tambah enak. Ya. Lah, kewajiban laki-laki itu setiap hari wajib memberi nafkah istri dan anaknya. Jadi kalau istrimu 1, anakmu 4 misalnya, istrimu sehari itu 50.000 misalnya, anakmu 4 itu kalau sehari 25.000 berarti 150. Kalau setiap hari kamu tidak memberi nafkah 150 itu berarti kamu hutang. Ya, karena itu adalah kewajiban kamu. Padahal penghasilan kita ini ya nggak mungkin setiap hari 150 dikasihkan ini 150 ini 150. Kita nggak punya itu. Lah itu dibantu oleh istri. Kadang ada istrinya yang ikut-ikut jualan di pasar, ada yang jualan online, ada yang jualan macam-macam, sehingga ekonomi rumah tangga itu tidak hanya ditanggung oleh suami. Loh, ini orang Indonesia itu harus bersyukur sekali ya. Sudah kalau habis kerja datang itu langsung sudah dibuatin makan, udah ada kopi, tinggal makan. Lah itu semua sudah disiapkan oleh istri. Padahal istrinya di rumah itu juga sudah kerja, nyuci baju kamu, nyuci piring-piring, gelas, ngurusi anake. Lho iku nek bayar kabeh awakmu, ya malah dedel wel nek cara wong Jawa. Kalau semua harus bayar, maka kamu harus mengeluarkan uang yang banyak sekali. Lah, perempuan-perempuan Indonesia itu ikhlas melakukan itu semua dan tidak menuntut. Yang banyak nggak ada. Ini saya udah nyusuin anak kamu, udah selama 3 tahun, nyuciin baju kamu, ngurusin kamu, makan. Saya minta bayaran, nggak ada yang seperti itu. Lah kok kamu sampai mukul istri, itu kan kebangetan. Makanya di sini Kanjeng Nabi juga mengatakan itu. Jadi ama yastahi ahadukum ayyadriba imra'atahu
yadribul abda yadribuha awalan nahar tsumma yudaji'uha akhirahu. Apa ora isin awakmu awan-awan ngantemi engko bengi dijak tuh. Mulane yo yang punya kebiasaan memukul, kadang kan orang kan punya kebiasaan seperti itu dilawan, jangan situ-situ tangannya iki dijogo. Nek isih kaya ngene-ngene wis rada anu. Nek ngene kan ya loro ya. Terus yang mbok antem iku pipine ya halus. Nek pipimu kan kasar. Ya. Wong wedok iku kan halus, awake iku ya empuk. Tanganmu gemu kena rai iku kan ya loro ya. Lorone nemen ya. An Fatimah diceritakan dari Fatimah binti Qaisin ya. Radhiyallahu anha qalat, berkata ya Fatimah binti Qais, khotobani melamar ni akanku khutobun oleh orang-orang yang melamar. Minhum yaitu setengah dari mereka itu khutob Muawiyatu. Adapun Muawiyah wa Abul Jahmi dan Abul Jahmi wa Usama bin Zaid. Terusane kudune ngene. Faqala maka berkataan Nabi, bersabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Muawiyata, sesungguhnya Muawiyah taribun yaitu orang melarat, orang fakir, khafiful hali lagi lemah keadaannya. Wa Abul Jahmi dan adapun Abul Jahm minhu yaitu darinya Abul Jahmi syiddatun adapun keras alan nisa di atas perempuan. Aw yadribu ini syakun minar rawi ya. Aw yadribu atau suka memukul ia Abul Jahm an nisa akan perempuan-perempuan. Aw nahwa hadza atau seumpama inilah yadribun nisa. Walakin alaiki dan akan tetapilah atasmu bi Usama bin Zaidin dengan Usama bin Zaid. Rawa berceritahu akannya hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Wa taribun dan adapun lafal taribun ay fakirun yakni fakir. Jadi Fatimah bin Qais iku mungkin wong ayu ya. Makanya banyak laki-laki yang ingin melamar Muawiyah. Wonge gak duwe apa-apa, guru pisan. Terus Abul Jahm wonge keras, seneng mukul perempuan. Terus Usama bin Zaid juga kepengin melamar. Kata Kanjeng Nabi, wis awakmu entuk Usama wae. Arep entuk Muawiyah wonge kere. Aku arep mangan apa? Mangan cinta. Terus sing Abul Jahm juga seperti itu. Abul Jahm itu suka mukul orang, suka mukul perempuan. Jadi wis entuk Usama wah jadi ini Kanjeng Nabi. Akhirnya Fatimah binti Qais entuk Usama bin Zaid. Anbah Ribni Hakim Bahar ya, apa bahas za apa za ya. An Bahaz bin Hakim diceritakan dari Bahaz bin Hakim an abihi dari bapaknya Bahaz, an jaddi dari kakeknya Bahaz. Qala berkata ya jaddihi, kultu aku berkata ya Rasulullah wahai utusannya Allah, nisauna adapun istri-istri kami, manakti yaitu tidak mendatangi kami minhunna dari mereka itu nisauna, wa ma nadzaru dan tidak kami tinggalkan. Jadi ora tak tekani, ya ora tak tinggal. Artinya itu digantung. Dia itu punya istri 4 misalnya. Iku ono istri-istrinya sing ora diurusi, ya ora tau diparani, ya ora dicerai. Qala bersabda ya Nabi, i'ti datangilah olehmu harsaka akan ladangmu,
annasyita hal keadaan bagaimana menghendaki engkau, wa imha dan berilah makan olehmu akannya nisa akannya an-nisa idza ta'imta apabila makan engkau, atau misalnya kamu rujukan ke harsaka ya pokoknya. Wa imha dan berilah makan olehmu akannya harsaka, maksudnya harsaka itu ya nisa tadi. Waksuha dan berilah pakaian olehmu akannya an-nisa idza tasaita apabila berpakaian engkau. Wala tuqabbih dan jangan menjelekkan engkau al-wajha akan wajah, wala tadrib dan jangan memukul engkau. Rawa bercerita akannya hadis Abu Dawud oleh Abu Dawud. Wa manakti adapun maknanya manakti ay manaf'al, yakni tidak melakukan kami, wa nastamti'u dan bermesraan kami, wa manadharu adapun maknanya manadharu ay manatruku, yakni tidak meninggalkan kami. Itu nggak boleh ya, maksudnya di bojo ya kumpul ono, nek awakmu mangan ya kayak ono mangan, nek awakmu nggawa pakaian ya kayak ono pakaian. Ya, nek saiki kan wong wedok saiki kan wis pinter-pinter pakaian tuku-tuku dhewe kan. Ya. Kepengen mangan yo golek-golek dhewe kan ora tahu. Ya nek awakmu wis ndelok-ndelok wong-wong kampung to kaya ngono iku. Malah kadang iki sing lanang ngiwangi sing wedok kerja, ora kok sing wedok ngiwangi sing lanang kerja, malah suwalike. Sing lanang ngiwangi wong wedok kerja. Lho ngono iku kudu disyukuri dadi wong lanang Indonesia. Dadi tanggung jawabnya tidak terlalu berat. An Lakit bin Sobro diceritakan dari Lakit bin Sobro radhiyallahu anhu qala berkata, ia Lakit kuntu adalah aku wafida Banil Muntafiki, yaitu utusan Bani Muntafik. Alfi wafdi Banil Muntafiki, ini juga syakun minar rawi namanya, atau di dalam utusan Banil Muntafik. Ila Rasulillahi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala berkata, ia Lakit kultu aku berkata, ya Rasulullah wahai utusannya Allah, innali imro'atan, sesungguhnya yaitu bagiku imro'atan oleh seorang perempuan, wa inna fi lisaniya dan sesungguhnya yaitu pada mulutnya imro'ah syai'an oleh sesuatu, yakni menghendaki ia Lakit al-badha'a akan buruknya omongan. Maksudnya Lakit itu lapor karo Kanjeng Nabi, aku itu duwe bojo tapi omongane iku elek pol. Nek ngomong iku saru, atau nek ngomong iku nyelkit. Nek ngomong iku uring-uringan terus, sering marah-marah, sering menjelekkan saya, sering memarahi saya, misalnya seperti itu. Qala bersabda ia Nabi, fatollikha idzan, maka talaklah, ceraikanlah oleh muha akannya imro'ah idzan apabila seperti itu. Kalau seperti itu ya udah tolak wae ya. Qala berkata ia Lakit kultu aku berkata, ya Rasulullah wahai utusannya Allah, innalaha suhbatan, sesungguhnya yaitu baginya imro'ah suhbatan oleh persahabatan, wali dan yaitu bagiku minha darinya nisa waladun adapun anak. Qala berkata Nabi, famurha maka tuturilah, ya maksudnya nasihatilah olehmu akannya imro'ah, atau perintahkanlah untuk menjadi baik ya, engkau akannya imro'ah. Yakulu, yakni bersabda ia Nabi, izha
nasihatilah olehmu akannya imro'ah. Jarine lakit. Tapi Kanjeng Nabi, wonge iku karo aku iku ya wis akrab tenan, terus aku wis kadung duwe anak. Terus piye ya wis tuturono dhisik. Kamu kasih tahu, kamu kasih pengertian dan macam-macam dulu. Ya. Fa'in yaku fiha khairun, maka apabila ada fiha yaitu padanya nisa khairun oleh kebaikan, fasatab alu maka akan mengerjakan engkau, wala tadrib dan jangan memukul engkau, zoinataka akan istrimu, kadurbika seperti memukulmu, umayyataka akan budak-budak perempuan kecilmu. Rawa bercerita akannya hadis Abu Dawud oleh Abu Dawud. Wal bada'ah, adapun bada'ah al-fahsyu yaitu buruk fil qauli di dalam pembicaraan. Jadi ini ya wis sing penting mbok lakoni iku sapa ngerti bojomu engko iso berubah dadi apik. Ya. Jadi ada diceritakan di dalam kitab tafsir surat Yasin itu. Ya. Itu ada seorang suami kerjaannya itu cari kayu bakar. Setiap kali dia itu cari kayu bakar di hutan, itu kalau sudah kumpul semua kayunya, itu terus tiba-tiba ada singa yang datang, terus dia menundukkan kepalanya, minta supaya kayunya ini ditaruh di punggungnya singa tersebut, terus dibawa sampai rumah. Setelah itu singanya pergi. Terus seperti itu. Jadi setiap kali dia cari kayu itu selalu dibantu oleh singa. Lah pada suatu saat itu ketika dia mencari kayu, singanya tersebut nggak datang lagi. Terus ada apa ini? Ternyata selama ini dia itu orangnya sabar sekali, mempunyai istri yang cerewet, yang suka menyakiti dia. Jadi diseneni, dikapak-kapak, dia meneng wes. Pokoknya kerja, yang penting kerja. Ya. Akhirnya karena kesabarannya itu, dia dikasih karomah, yaitu setiap kali dia bekerja dibantu oleh si singa. Lah, karena dia itu berdoa terus sama Allah, ya Allah, muga-muga bojoku berubah ya Allah, dadi mesra karo aku, nek weruh aku senyum, mangger weruh aku nek ngejak salaman diambung tangan ya Allah. Loh ternyata Gusti Allah mengijabah doanya orang tersebut. Setelah istrinya menjadi baik, keramate hilang. Ya, mulane nek duwe bojo cerewet wis ben. Kadang iku ana wong bojone nyenengi, wae memarahi terus lho. Rezekine dadi gampang. Ya, dadi keramate wong wedok iku ngono, dadi wong wedok iku anggere kok. Engko wong wedok wae iki aku kudu cerewet iki. Bendan sugih. Jadi ada orang-orang seperti itu ya. Kayak Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar itu suatu saat itu ada orang ingin melaporkan kelakuan istrinya kepada Sayyidina Umar. Karena istrinya itu ya tadi suka marah-marah. Diomongi sithik tersinggung. Wis otaknya wis nggak bisa mikir, wis ngelapor lah. Akhirnya dia datang ke Sayyidina Umar. Sampai di rumahnya Sayyidina Umar, rumahnya masih tutupan seperti itu, dia mendengar Sayyidina Umar juga diomeli oleh istrinya. Terus dia mendengar, mak perlu mau balik nade. Terus Sayyidina Umar melihat, kaya ono wong. Sayyidina Umar keluar, kan ono apa? Langsung cerita. Orang tadi
cerita sama Sayyidina Umar bahwa dia itu maksudnya datang ke rumahnya Sayyidina Umar itu mau melaporkan istrinya yang suka memarahi dia. Loh, ketika sampai di rumah jenengan, loh ternyata jenengan juga dimarahi istrinya. Jadi ya udah, nggak jadi, saya mau pulang. Babul Qotwati. Adapun ini yaitu bab mengikuti fifty adid dorbi di dalam menjauhkan memukul, maksudnya ya tidak memukul. Walau inda wuku'il khilafi, walaupun ketika terjadinya perselisihan azzawaji yang sebangsa suami istri. Maksudnya jangan sampai memukul walaupun keadaannya itu sedang dalam pertengkaran, sedang dalam perselisihan, misalnya kayak tukaran, sing siji banting apa, sing siji banting gelas, sing siji banting piring, ya, siji banting sandal, siji banting jilbab, ya. Terus pokoknya banting-bantingan terus sampai akhirnya seisi omah itu tak kabeh barangnya, lagi sadar. Lah walaupun seperti itu jangan sampai memukul istri, atau jangan sampai istri itu memukul suami. An Aisyah tadi diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, ya Aisyah, ma doroba Rasulullah, tidak pernah memukul Rasulullah oleh utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam syai'an akan sesuatu pun qattu sama sekali biyadihi dengan tangannya Nabi, wala imro'atan dan tidak seorang perempuan, wala khodiman dan tidak seorang pembantu, illa ayyujahida kecuali bahwa jihad ya Nabi fi sabilillahi di jalan Allah. Maksudnya Kanjeng Nabi ku gak tahu mukul wong, ora tahu ngantem wong blas, mbok iku wong lanang mbok wong wedok ya, tapi nek hewan ya pernah. Ya hewan itu misalnya jarang dianggap aku banteri pernah Kanjeng Nabi, tapi kalau orang itu sama sekali Kanjeng Nabi nggak pernah memukul kecuali kalau dalam keadaan berperang. Wamanila dan tidak didapatkan minhu jarinya Nabi syai'un akan sesuatu qattu sama sekali bayan takima kemudian membalas ia Nabi min sahibi dari orang yang memilikinya syai', illa ayun tahaga kecuali apabila dirusak syai'un akan sesuatu mim maharimillahi dari larangan-larangannya Allah, bayan takimah maka membalas ia Nabi lillahi karena Allah azza wa jalla. Maksudnya Kanjeng Nabi itu gak tahu balas kalau yang diganggu itu adalah Kanjeng Nabi sendiri. Kalau secara pribadi Kanjeng Nabi gak pernah malas, tapi kalau sudah urusan agamanya Allah, sudah urusan kemuliaannya Allah, maka Rasulullah akan membalas karena Allah. Itu ya maksudnya Kanjeng Nabi itu kan uswatun hasanah. Kanjeng Nabi itu suri tauladan bagi kita. Kalau Kanjeng Nabi itu nggak pernah mukul istri-istrinya, nggak pernah memukul orang lain, maka kita juga harus bisa belajar ikut seperti itu. Ya belajar ya. Kalau harus seperti itu nanti kesulitan. Jadi kita belajar, ya, belajar mengekang tangan kita, mengekang kaki kita agar tidak memukul orang lain, lebih-lebih memukul istri, memukul anak, itu jangan. Jadi bukan kok waktu sekarang saja. Sekarang itu kan ada, kalau ada santri dipukul terus dilapor neng polisi. Karena ya memang itu namanya kekerasan. Tapi nek awakmu kok sampai ngelapurno ya nemen ya. Mergo saking nakalmu kan. Biasanya ustad iku saking gregetane karo awakmu kok lagi nyelente utawa nje. Iku wae mbono ora. Ngono. Anin Nu'man diceritakan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Istadzana Abu Bakrin.
Istadzana minta izin Abu Bakrin oleh Abu Bakar rahmatullahi alaihi ala nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a, kemudian mendengar ia Abu Bakar sauta Aisyah akan suaranya Aisyah alian hal keadaan tinggi. Falamma dakhala, maka ketika masuk ia Abu Bakar tanawalaha, maka memegang ia Abu Bakar akannya Aisyah liyal timaha, supaya menapuk. Napuk itu apa? Nampar tapi di mulut. Nek wong Jawa iku jenenge napuk. Ya, mulane memukul mulut. Kalau bahasa Jawa itu ada nek nampar itu biasanya ning pipi, tapi nek menapuk ya. Pokoknya bahasa Indonesia yang menapuk. Ya, pokoknya napuk. Waqala, dan berkata ia Abu Bakar, ala aroki, apakah tidak aku melihat ki akan engkau terfa'ina, hal keadaan mengeraskan engkau sautaki akan suaramu ala Rasulillah, atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala, maka menjadi an-nabiyyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yahjuzuhu, akan bahwa mencegah ya Nabi akannya Abu Bakar. Maksudnya ini ya, Siti Aisyah kan anaknya Abu Bakar. Tadi pas dhek ku arep sowan ning ngene Kanjeng Nabi, assalamualaikum, iku dhek krungu Siti Aisyah iku akeh nguring-nguring Kanjeng Nabi. Kemudian Abu Bakar masuk, tarik ngono wae Aisyah, arep dipukul, mau ditapuk cangkemnya. Kok cangkemnya kok mulutnya ya. Kemudian sama Kanjeng Nabi, orang itu ojo. Itu Kanjeng Nabi ya. Abu Bakar itu yang terkenal apa? Lemah lembut kan seperti itu ya. Itu Abu Bakar. Itu karena nggak rela. Ya. Orang pantas masuk Aisyah kok iso apa bantah Kanjeng Nabi ku nek kualat piye. Ku nek mlebu neraka piye wedi Abu Bakar. Akhire duwe nesu karo Aisyah, tapi dicegah karo Kanjeng Nabi. itu lho hebatnya Kanjeng Nabi. Sing during-uring Kanjeng Nabi, sing nyegah ya Kanjeng Nabi. Ojo nek awakmu kan jarno iku lho Pak, anakmu penggaweane iku deloken. Ya malah ngono kan. Ya, nek Kanjeng Nabi ora kaya ngono iku. Wa kharaja, dan keluar Abu Bakrin oleh Abu Bakar mughdiban, hal keadaan marah, sehingga Abu Bakar bariku mergo arep memukul Aisyah, nggak boleh sama Kanjeng Nabi. Dia terus keluar sambil marah. Ya marah itu terus nendangi apa-apa orang. Di mukanya ini kelihatan marah. Faqala, kemudian berkata Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kharaja, ketika keluar Abu Bakrin oleh Abu Bakar. Iki Kanjeng Nabi ngomong karo Siti Aisyah, kaifa ra'aitani, hal keadaan bagaimana karo aita, melihat engkau ni akanku, angkot tu aku selamatkan engkau, angkot tu aku selamatkan ki akan engkau minar rojuli, dari seorang laki-laki. Maksudnya ya Abu Bakar mau piye pendapatmu, kamu marahin saya lo, ternyata kamu mau dipukul orang itu, saya halang-halangi ya. Kala berkata rawi famakasa, kemudian berdiam Abu Bakrin oleh Abu Bakar ayaman pada beberapa hari. Bareng ngono terus Abu Bakar itu ya ning omah, terus arep ning Kanjeng Nabi sungkan. Enggak enak ya. Sumastadzana, kemudian minta izin ia Abu Bakar ala Rasulillah, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahuma, maka menemukan ia Abu Bakar rumah akannya Rasulullah dan Aisyah qadistolaha, yaitu telah berdamai keduanya,
Rasulullah dan Aisyah. Iki berkeluarga itu ya kaya ngono iku mau ya. Ning keluarga itu ya wong jenengane wong kumpul. Orang itu kalau kumpul itu biasanya mesti muncul masalah. Di keluarganya Kanjeng Nabi ya juga terjadi yang seperti itu. Ya. Cuma ya tadi seperti itu kemarin sudah saya jelaskan, kalau timbul masalah itu biarkan hanya menjadi masalah begitu saja. Ya. Ojo kok dilebokne ning ati wae ojo. Murung wae sampai akhirnya masalah itu nggak pernah selesai pada diri kita. Jangan. Ya wis dianggap wae wajar. Awakmu misalnya karo koncomu berantem. Ya wis. Setelah itu sudah baguslah lagi. Itu kaya ngono. Lah yang seperti itu wajar. Karena apa kok wajar? Karena kamu kumpul setiap hari. Ya, sehingga kadang mungkin pas kamu itu nggak uman sego atau uman lauk, lo koncomu itu malah nggak ngerti kan kalau kamu belum makan, kamu dalam keadaan lapar nggak ngerti, ngerti koncomu itu malah mempermainkan kamu. Akhirnya kamu kan marah, wis suara petengel lah malah digarap, langsung jotos ngono wae, akhirnya bertengkar. Lah ini hal seperti ini wajar, cuma jangan teruskan. Jadi setelah itu ya udah dianggap baik. Iku urip ya wis kaya ngono iku. Tapi nek iso hal seperti itu jangan terjadi. Ya, lah Kanjeng Nabi ya seperti itu ya bertengkar sama Siti Aisyah sampai nesu-nesu ya. Mergo apa ya cemburu ya. Iki ceritane iku ya ono wong wedok-wedok iku rada naksir karo Kanjeng Nabi, akhirnya Siti Aisyah cemburu terus nesu-nesu iku. Kanjeng Nabi ya meneng wae bingung iki sing dicemburune opo. Gak ngerti mergo Siti Aisyah kan ya wong wedok kadang koyo ngene mau. Peka, pikirane iku peka. Perasaane rumangsane iku angger ana wong wedok iku mesem ngono iku mesti naksir. Kadang meseme iku mesem ngenyak. Hati-hati. Sok pengerti mesem iku mesem ngenyak. Mesem iku dhek ngene. Nek wong iku ya aku mau terus dhek mesem. Ngono lho. Dadi aja dhek. Faqala lahuma adkhilani, faqala kemudian berkata ia Abu Bakar lahuma kepada keduanya Rasulullah wa Aisyah, adkhilani, masukkanlah olehmu berdua ni akanku fisil mikuma di dalam perdamaianmu berdua, kama adkhaltumani seperti olehnya memasukkan kamu berdua ni akanku fi harbikuma di dalam peperanganmu. Faqala maka menjawab an-nabiyyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad fa'alna, sungguh telah kami lakukan. Sungguh telah kami lakukan. Akhrajahu Abu Dawud. Maksudnya ya terus Abu Bakar itu bar nesu karo Aisyah mau arep mara ning daleme Kanjeng Nabi rada sungkan. Setelah 4 hari apa 5 hari baru Abu Bakar itu mendatangi Kanjeng Nabi. Pas Abu Bakar itu sampai ke rumahnya Nabi itu melihat Siti Aisyah karo Kanjeng Nabi wis akur sudah berdamai. Akhirnya ya minta izin tadi ya. Kemudian diizinkan kepada Kanjeng Nabi. Artinya apa ya tadi, walaupun dalam keadaan perselisihan bagaimanapun jangan sampai memukul istri, maksudnya kayak ngono. Babul murajaati wal musyawarati khairun wa haqqun. Bab yang menjelaskan tentang mengulangi wal musyawarati dan musyawarah khairun yaitu bagus, wa haqqun dan hak. Anibni Abi Mulaika, diceritakan dari Ibnu Abi Mulaika anna Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha
Zaujan Nabi ialah istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yaitu ada ia Aisyah. Latas mau yaitu tidak mendengar ia Aisyah syai'an akan sesuatu, la ta'rifu yang tidak mengetahui ia Aisyah akannya syai', illa rojaat kecuali mengulangi ia Aisyah fihi padanya syai' hatta ta'rifahu sehingga mengetahui ia Aisyah akannya syai'. Iki Siti Aisyah itu wong cerdas ku yang ngene mau. Wong cerdas itu biasanya penasaranan. Jadi misalnya kamu belajar ora paham, ora kok terus malah ditinggalkan. Belajar nahwu angel lah. Akhirnya sama sekali nggak mau belajar nahwu. Yo ora iso maca kitab-kitab. Apa iki? Pelajaran dunia iki angel kabeh. Wes kamu tinggalkan begitu saja. Ya udah nggak tahu sama sekali. Lah kalau Siti Aisyah orangnya bukan seperti itu. Ini adalah tipe-tipe orang cerdas. Nek gak iso penasaran diulangi terus. Rojaat fi hatta ta'rifahu. Kok ora paham digoleki piye bisane paham. Lho aku ya kaya ngono iku. Aku maca kitab iki ya kok gak paham aku. Ya tak goleki esuk. Tak goleki. Kepahamané iki piye, maksudnya piye. Harusnya seperti itu. Supaya apa? Supaya setiap hari ilmu kita ini selalu bertambah. Kulla yaumin apa? Mustafidan kul wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fil bukhuril fawaid. Harusnya seperti itu. Lah berhubung ora seharusnya Nabi ya. Wa anan nabiyya dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda ia Nabi man husiba udziba, man barang siapa husiba dipersulit hisabnya ia man udziba maka diazab ia man. Jadi Kanjeng Nabi ku ngendika man husiba udziba. Ya. Kok husibah itu asli maknanya kan diperiksa. Lah kita semua kan nanti akan dihisab ya. Makanya Siti Aisyah ora pate paham. Terus takok karo Kanjeng Nabi. Qolat berkata Aisyah tuh oleh Aisyah fakultu. Maka aku berkata awalai saya kulu. Apakah tidak berfirman Allah oleh Allah Ta'ala Maha Tinggi ya Allah fasawfa yuhasabu hisabi yasiro, maka akan dihisab yaman hisaban dengan hisab yasiron yang mudah. Qolat berkata ya Aisyah faqala kemudian menjawab ya Rasul innama dzalika al-ardu, innama dzalika sesungguhnya yang demikian itu qauluhu ta'ala al-ardu yaitu pemeriksaan. Tadi pemeriksaan saja. Nek ana wong iku diperiksa amal ibadahe diperiksa ngono wae ya ora apa-apa. Ya biasa-biasa, tapi ketika diperiksa dengan ketat husiba udziba iku maksudnya diperiksa dengan ketat ya. Walakin man nukisa dan akan tetapi barang siapa nukisa dipersulit. Maknane nukisa itu aslinya di apa jenenge ukir ya. Jadi ngukir itu kan luwih sulit daripada nulis biasa. Jadi misalnya awakmu salah itu tulisannya itu ora salah ngono ora dipandes nos sampai ngecap tekan ngisor ngisor. Nah ini ketika ada orang kok dipersulit hisabnya maka pasti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wong dipersulit itu ya kadang ada hal-hal yang menyebabkan itu semua terjadi. Al-hisabu akan pemeriksaannya yahliku maka akan binasa ia man. Rawa bercerita akannya hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Rojaat huna, adapun makna rojaat huna di sini tempat ai sa'ala
yakni bertanya ia Aisyah wa adat dan mengulangi ia Aisyah an-nazro akan berpikir wasyawarot dan bermusyawarah ia Aisyah. Itu Siti Aisyah ya. Artinya apa ya? Ketika terjadi sesuatu hal di dalam rumah tangga, ada persoalan, iku pasti ya dimusyawarahno, diobrolno sampai padha wae pahami, dan itu baik dan benar ya. Karena apa? Yang dilakukan Aisyah terhadap Kanjeng Nabi itu juga seperti itu ya. Jadi makna rojaat itu bertanya kembali, atau bisa juga dimaknani kadang membantah ya. An Ibnu Abbas, dan diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Umaru, qala berkata ya Ibnu Abbas, qala berkata Umaru oleh Umar, wallahi demi Allah, in kunna adalah kami fil jahiliyati, yaitu di dalam zaman jahiliyah, mana utu, yaitu tidak menganggap kami lin nisa'i kepada perempuan-perempuan amron akan sesuatu. Maksudnya Sayyidina Umar itu dia menganggap perempuan itu alas orang nggak berharga lagi pada waktu zaman jahiliyah. Hatta anzala, sehingga menurunkan Allahu oleh Allah fihinna padanya an-nisa ma akan perkara anzala yang menurunkan ya Allah, wa qasama dan bersumpah ya Allah lahunna karenanya an-nisa ma akan perkara qasama, wa qasama dan memberi bagian gitu aja. Lahunna bagi mereka itu an-nisa ma akan perkara qasama yang memberi bagian ya Allah. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu ya ono surat An-Nisa itu menunjukkan kemuliaan perempuan. Kan orang ono ning Quran surat Ar-Rijal ngono ora? Ora ono ne apa? An-Nisa. Berarti hebat perempuan karena butuh urusan khusus, kepengurusan khusus gitu. Butuh perhatian khusus perempuan itu. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada suratnya namanya An-Nisa. Hadis ini itu Ibnu Abbas itu ahli tafsir zaman sahabat. Jadi sahabat yang ahli tafsir itu ya Ibnu Abbas itu. Lah, pada suatu ketika Ibnu Abbas itu mendapatkan sebuah ayat Al-Quran dan dia itu nggak paham. Kemudian dia itu kepengen tanya kepada Sayyidina Umar, tapi orang wani. Sampai dikekang terus. Itu saking wibawanya Sayyidina Umar sampai Ibnu Abbas itu orang wani takok karo Sayyidina Umar. Sampai dimpel terus sampai setahun. Sehingga ketika haji itu Ibnu Abbas nyedeki Sayyidina Umar terus. Lalu Sayyidina Umar malah belok, yang seharusnya itu ke kanan, Sayyidina Umar malah belok ke kiri. Terus ditunggu saya sama Ibnu Abbas. Ditunggu sampai Sayyidina Umar kembali, kemudian dia bertanya kepada Sayyidina Umar. Kata Ibnu Abbas, saya itu sudah kepengen bertanya sama jenengan itu sudah setahun ini. Dan saya enggak berani-berani untuk menanyakan ini kepada sampai jari Sayyidina Umar, alah ngono wae. Pokoke nek awakmu iku ana masalah, kok menurutmu aku iku iso? Ya takokno wae ning aku. Lah kok aku iso ya tak jawab, nek ora iso ya ora tak jawab. Ya. Lah bar ngono terus Sayyidina Abbas takok, sing uring-uringan karo Kanjeng Nabi iku sapa? Oh, jarine Sayyidina Umar, iku Hafsah karo Aisyah. Jadi Hafsah karo Aisyah itu bertengkar yang tidak dipahami oleh Kanjeng
Nabi urusannya apa? Ya urusan cemburu. Loh kok terjadi kaya ngono ya? Iku hadis iki asline panjang sekali hadis ini. Kalau hanya dibaca ini memang juga kadang bingung ya. Makanya saya cari iki hadis. Bingung nol. Ternyata hadisnya sangat panjang sekali dan itu ceritanya. Setelah itu saya ceritakan dulu, nanti baru saya bahas, saya maknani. Setelah Sayyidina Umar ditanyai seperti itu, ya, itu dia terus cerita, bos wong wedok itu, biyen niku lho, lah laki ngomong ngono, biyen niku lho, dulu itu saya tidak pernah menganggap perempuan itu apa. Ya waktu zaman Islam ini, karena Allah menganggap perempuan sehingga saya juga harus menganggap itu. Saya itu pernah di rumah, dia cerita, saya itu sedang berpikir tentang sesuatu apa yang harus saya lakukan. Lalu tiba-tiba istri saya nongol ngomong, mbok aja nganggur wae, mbok nglakoni apa mbok apa. Iku Sayyidina Umar diomongi bojone kaya ngono iku. Makanya ini terus kola fabenana ana, berkata ya Umar, fabenana ana, maka pada suatu ketika ana adapun aku fi amrin, yaitu di dalam suatu perkara, ata'ammuruhu yang akan aku kerjakan, hu akannya amr, izkolat tiba-tiba berkata imro'ati oleh istriku, lausona takada wa kada, seandainya engkau berbuat kada seperti ini wa kada dan seperti ini. Maksudnya mbok aja turu wae, mbok kono ngersi-ngersi omah tak ngersi-ngersi apa suket. Nah, kaya ngono misale kaya ngono. Qala berkata ya Umar, fakultu maka aku berkata laha kepadanya imroati, malaki, ma yaitu apakah laki bagimu, malaki ma adapun apakah laki yaitu bagimu. Maksudnya apa awakmu iku apa? Walima hauna, dan karena apakah hauna? Di sini ya. Walima hauna, dan karena apa engkau di sini? Terus apa urusanmu itu loh? Apa iki ku urusanku. Fima pada perkara. Fima, iki pertanyaan juga ya. Fima takallufuki fi amrin uridu. Fima yaitu pada apa kata kallufuki, ya, memaksa engkau ki akan kufi amrin di dalam perkara uridu yang aku kehendaki hu akannya amr. Maksudnya kenapa kamu mau ikut campur urusan saya? Fakolat maka berkata ia imroati li kepadaku, ajaban laka, heran laka kepadamu ya Ibnul Khattab, wahai anaknya Khattab. Maksudnya Umar bin Khattab. Maturidu, aku tidak menghendaki, maturidu tidak menghendaki engkau, anturoja akan bahwa dibantah engkau, ditentang engkau, anta ya engkau, wa inab nataka, dan sesungguhnya anak perempuanmu laturojiu, yaitu sungguh menentang ia ibnatak Rasulullah, ya akan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta yazalla, sehingga menjadi ia nabi, yaumahu pada seharinya nabi, ghadbana, yaitu orang yang marah. Jadi gini, dia itu terus cerita kalau Ibnu Abbas, aku ya asale gak ngerti nek Hafsah karo Aisyah itu rame bertengkar ya dalam urusan kanjeng Nabi. Aku ngerti iku ya teko bojoku asale ngene iki ceritane. Terus ngerti-ngerti bojoku jawab, lho, piye awakmu ora gelem dibantah? Anakmu iku lho bantah kanjeng Nabi, sampai kanjeng Nabi lho murung seharian meneng wae kanjeng Nabi. Ya walaupun Nabi kan seneng bojone ya. Kemana kok awam seneng bojone langsung mengkeret. Fakoma maka
berdiri oleh Umar fa'akhadha, kemudian mengambil ia Umar rida'ahu akan selendangnya Umar makanahu pada tempatnya rida'ahu hatta dakhala, sehingga masuk ia Umar ala Hafsah atas Hafsah. Faqala, kemudian berkata ia Hafsah itu anak Sayyidina Umar. Faqala, maka berkata ia Umar lah kepadanya Hafsah, ya bunayyatu, wahai anak perempuanku, innaki, sesungguhnya engkau laturajiina, yaitu sungguh membantah engkau, menentang engkau Rasulullah akan utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta yadhallah, sehingga menjadi ia Nabi yaumahu, pada harinya Nabi, ghadbana, yaitu orang yang marah. Faqalat, kemudian menjawab ia Hafsah, Hafsatu oleh Hafsah, wallahi, demi Allah, inna lanuraji'uhu, sesungguhnya aku lanuraji'u, yaitu sungguh aku membantahu akannya Nabi. Maksudnya yo jawabi terus, bantah Kanjeng Nabi terus. Jarine Hafsah, iya memang saya ini biasa bantah omongannya Kanjeng Nabi. Kaget. Jadi Sayyidina Umar terus kaget. Jadi dia itu mendengar kabar itu langsung mendatangi rumahnya Hafsah, kemudian tanya kepada Hafsah, malah Hafsah jawab, lu biasa aku jawab kaya ngono iku kepada Kanjeng Nabi. Jarine Sayyidina Umar, wis to. Itu terusan di dalam hadisnya. Jangan seperti itu, jangan ikut-ikut orang yang memang dicintai Kanjeng Nabi. Maksudnya itu ojo melu-melu Aisyah. Nek Aisyah biasa bantah Kanjeng Nabi, ya wis jarno, awakmu ojo melu-melu. Lu Aisyah itu berarti penggaweane ngono. Ya, karena dia itu kepengen dudono wong, ya. Maksudnya itu Aisyah itu nek karo Kanjeng Nabi sithik bantah iku kepengen dudono wong, nek aku iki lho wong sing disenengi Kanjeng Nabi, walaupun aku bantah enggak mungkin Kanjeng Nabi ku nesu karo aku. Bukan kok membantah karena Rasulullah itu Rasul, bukan. Ya. Tapi membantahnya itu karena dia merasa bahwa dia itu sangat dicintai oleh Kanjeng Nabi, sehingga dia itu menunjukkan kepada orang, yo Kanjeng Nabi ku mergo senengi karo aku. Walaupun aku ngomong ini iki yo Kanjeng Nabi menang wae. Maksudnya ngono, ya. Lah, makanya Sayyidina Umar juga bilang seperti itu. Ya, sampean kan enggak pernah krungu hadis percekcokan dalam keluarga Kanjeng Nabi, dan ini memang terjadi dan diceritakan di dalam hadis. Ya. Kemudian Sayyidina Umar ngomong ngono, ya wis ora usah ngono iku. Bareng terus keluar. Sayyidina Umar keluar marani Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ya garwane Kanjeng Nabi juga. Ya, lah Ummu Salamah itu isih keluargane Sayyidina Umar. Terus takok, ngopo yo, apa masalahnya kok sampai rame-rame iku ya. Jawabane Ummu Salamah iku nyeltuk. Wih, hebat tenan ya. Umar saiki wis kepengin mlebu ning permasalahane Kanjeng Nabi. Terus aku terus langsung sadar, ya Allah Gusti, ngopo aku ngurusi urusane Kanjeng Nabi dengan istri-istrinya. Kenapa saya masuk ke dalam persoalan keluarganya Kanjeng Nabi? Langsung di Melayu Sayyidina Umar mendatangi Kanjeng Nabi. Tapi sebelum itu kesuwen apa ngadiline. Tapi sebelum itu Sayyidina Umar kepengen mendatangi sahabatnya dulu, yaitu sahabat Ansor. Nah, tapi nggak ketemu, kemudian dia balik, baru kembali. Kemudian sahabatnya itu mendatangi dia, wahai Umar, weh, apa raja mana? Apa sekarang sudah menyerang kita? Ya. Artinya apa? Sayyidina Umar saat itu juga pikirannya sedang kacau. Kalau ada seorang raja mau menyerang orang-orang Islam, jarine sahabat wah, nah iku sih gampang, nek ngadepi perang ngono alah serake aku kan gampang. Persoalannya ini lebih gawat lagi. Lah opo? Kanjeng Nabi ninggalke bojone, ninggalke garwane. Maksudnya Kanjeng Nabi ku wis
enggak kuat nek uring-uringan kok krungu ngomongane Hafsah karo Aisyah, akhirnya dhek lunga. Maksudnya ngono kok jarine ya. Umar iku ala iki bahaya iki. Akhirnya Sayyidina Umar mendatangi kanjeng Nabi terus bercerita semua yang ia alami. Sampailah perkataan dia ketika bertemu dengan Ummu Salamah, dan dia menceritakan bahwa ketika saya itu ngomong sama Ummi Salamah, malah Ummi Salamah nyeletuk sama saya seperti ini. Terus kanjeng Nabi guyu, Nabi mesem. Artinya kanjeng Nabi pada saat itu nggak marah sama sekali, wong iso mesem. Bar ngono terus Sayyidina Umar itu tiba-tiba menangis. Kanjeng Nabi terus tanya, kenapa kok kamu menangis? Kanjeng Nabi, saya itu melihat raja-raja, melihat sultan-sultan. Mereka itu hidup dalam kemewahan. Lah jenengan ya Allah, Gusti ning pundhake Kanjeng Nabi iku ana bekas tikar. Nanti tikar ya? Bekas tikar teko bambu ngene kan garis-garis ngono iku. Kan Sayyidina Umar itu melihat itu. Kemudian Sayyidina Umar menangis karena melihat bekas tikar yang ada di pundak kanjeng Nabi. Terus kanjeng Nabi ngomong, apa awakmu enggak ridho nek dunia itu biar milik mereka, sedangkan akhirat adalah milik saya. Itu kata kanjeng Nabi ya. Jadi hadis itu ya panjang sekali hadis ini ya. Ya intinya apa loh, walaupun seribut seperti itu ya, artinya suami istri ya biasa, bertengkar biasa, musyawarah biasa. Yang penting ya selesai. Roja'a, adapun lafal roja'a yuroji'u guna di sini tempat ay jawabal kalama, yakni menjawabi al kalama akan kalam, menjawabi ia seseorang al kalama akan omongan, wajadalahu dan membantah ia manggu akannya al-kalam. Anil Miswari wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.